Korban tewas capai 9.000 orang, jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza kini telah melampaui 9.000 sejak awal konflik Israel-Hamas. Data ini disampaikan Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza. Juru bicara Kementerian Ashraf Al-Qedra mengatakan pada konferensi pers bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 9.061, termasuk 3.760 anak-anak dan 2.326 perempuan. Sementara jumlah korban luka melampaui 32.000 orang. Dia mengatakan pasukan Israel melakukan 15 serangan dalam 24 jam terakhir sementara menewaskan 256 orang dan melukai ratusan lainnya. Di sisi lain, 135 warga Palestina kini telah terbunuh di tepi barat sejak tanggal 7 Oktober. Sebanyak 37 orang jurnalis juga dilaporkan tewas selama meliput perang Israel. Sebanyak 32 dari Palestina, 4 jurnalis Israel dan 1 jurnalis Lebanon. 4 kamp pengungsi Gaza rusak dalam 24 jam terakhir, Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi di Palestina, UNRWA, Filipe Lazzarini mengatakan serangan Israel merusak 4 penampungan pengungsi di Gaza. Mulai dari sebuah sekolah di kamp pengungsi Jabalia yang menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai 5 orang hingga sekolah lain di kamp pengungsi Beach di utara Gaza, dengan 1 anak dilaporkan tewas. Serangan juga membuat 2 sekolah di kamp pengungsi Al-Bureij rusak parah, di mana 2 orang dilaporkan tewas dan 31 luka-luka. Sejak dimulainya perang pada tanggal 7 Oktober, hampir 50 gedung dan aset UNRWA terkena dampaknya, beberapa di antaranya terkena dampak langsung. Seperti yang terjadi saat ini, hal ini mencakup gedung-gedung UNRWA yang digunakan sebagai tempat penampungan di mana UNRWA saat ini menampung sekitar 700.000 orang. Sebanyak 25 tempat penampungan ini berada di Gaza Utara, menampung 112.000 orang. Perlu diketahui, sekolah-sekolah yang berubah menjadi tempat penampungan yang diserang menampung hampir 20.000 orang. Sebanyak 72 staf UNRWA telah tewas dalam perang sejauh ini. 102 truk bantuan masuki Gaza, tapi Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina, PRCS, mengatakan 102 truk berisi bantuan kemanusiaan telah memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Namun sayangnya tak ada bahan bakar yang didatangkan. Barang-barang tersebut berisi perbekalan seperti makanan, air, persediaan bantuan, obat-obatan, dan peralatan medis, kata PRCS dalam sebuah postingan di X. Namun belum ada izin untuk membawa bahan bakar, jelasnya lagi menyebut sumber energi itu juga penting bagi rumah sakit. Pemimpin politik, dehumanisasi, WN Palestina, pakar PBB mengenai situasi di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mengatakan telah terjadi banyak dehumanisasi terkait di konflik Palestina. Pernyataannya mengacu pada peningkatan kekerasan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina yang belum pernah terjadi sebelumnya di tepi barat, wilayah selain Gaza. Menurut saya, tindakan ini didorong oleh para pemimpin politik dan militer Israel, dan kemudian merembes ke tingkat individu. Dia mengatakan dehumanisasi terhadap warga Palestina juga tampak lazim terjadi di Eropa dan Amerika. Rasisme anti-Palestina dan Islamofobia yang sedang meningkat. Saya telah melihat diri saya sendiri melakukan doxing terhadap siswa, ancaman, dan iklim yang penuh kekerasan. Rasisme anti-Palestina, Islamofobia yang sedang meningkat. Dan hal ini seringkali dimaafkan oleh para pemimpin politik lokal. Protes masif di AS tuntut gencatan senjata. Protes menuntut gencatan senjata di Gaza mewabah di AS. Sebuah kelompok advokasi progresif Yahudi Amerika mengatakan para aktivis telah menutup jalan raya di kota Durham, Carolina Utara, untuk menuntut gencatan senjata di Gaza. Apa yang terjadi pada masyarakat Gaza tidak bisa dibiarkan berlanjut, tulis kelompok tersebut di X, mendesak Biden untuk menghentikan bom. Apa yang terjadi pada masyarakat Gaza tidak bisa dibiarkan berlanjut, tulis kelompok tersebut di X, mendesak Biden untuk menghentikan bom. Kelompok itu juga mengatakan aksi duduk sedang berlangsung di stasiun kereta api terbesar di Philadelphia, Pennsylvania. Kekerasan, tegasnya, harus diakhiri. Kekerasan terhadap rakyat Gaza harus diakhiri. Para sandera harus dibebaskan, dan kita memerlukan solusi politik. Lebih banyak kematian tidak akan menyelesaikan apapun. Palestina akankah menghilang dari dunia? Israel, Amerika dan negara Barat adalah biang penjajah dari zaman nenek moyang.